warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali saya Dita Ruspedi hadir menyapa Anda because it's time to talk. Pemirsa, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia seolah terus menjamur dan mampu menjerat siapapun, baik orang dewasa maupun remaja penerus bangsa. Bahkan belakangan ini sejumlah artis ternama di Indonesia juga terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan peredaran narkotika dan orang yang terjerat penyalahgunaan narkotika memang masih cukup tinggi. Tercatat ada 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari hingga Juni 2021 kemarin. Berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika pun pastinya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan juga Badan Narkotika Nasional Kabupaten di setiap daerah yang ada di Indonesia, tak terkecuali BNNK Karawang. Lalu langkah konkret apa yang dilakukan BNNK Karawang untuk memerangi narkotika ini? Kali ini kami akan membahasnya bersama dua narasumber, yakni Bapak Dea Rinova, Kepala BNNK Karawang, dan juga Kompol Marjani, Kasih Pemberantasan BNNK Karawang. Kita sapa satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dea, Pak Marjani. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai talk show kita War on Drug menuju Karawang bersinar, kita simak dulu tayangan berikut ini. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia seolah terus menjamur dan mampu menjerat siapapun, baik orang dewasa maupun remaja penerus bangsa. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, peredaran narkotika dan orang yang terjerat penyalahgunaan narkotika memang masih cukup tinggi. Tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus di Indonesia yang berhasil diungkap Polri sepanjang Januari hingga Juni 2021 kemarin. Belakangan ini pun sejumlah artis di tanah air juga turut terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan beberapa hari lalu, jajaran Satres Narkoba Polresta Bandung, Jawa Barat berhasil meringkus 8 orang pengedar dan pemakai narkotika dengan modus menjual di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 12,2 gram sabu, ganja seberat 172,8 gram, tembakau sintetis gorila seberat 4,96 gram, dan 120 butir obat jenis psikotropika sebagai barang bukti. Lalu, bagaimana Badan Narkotika Nasional Pusat maupun Kabupaten dan Kota mengatasi hal ini? Selengkapnya dalam Time to Talk. Baik, tadi kita sudah sampaikan ya, data yang tercatat se-Indonesia. Bagaimana di Karawang? Kita ke Pak Dea terlebih dahulu. Pak Dea, selama 2021 kemarin sudah berapa banyak pengungkapan kasus peredaran atau penyalahgunaan narkotika di Karawang, Pak Dea? Ya, terima kasih Mbak Dita. Untuk BNN Kabupaten Karawang di tahun 2021, kita berhasil mengungkap ada 7 laporan kejadian narkotika ya, terkait narkotika, plus ada obat-obatan juga. Gitu. Jadi selama 1 tahun kita menyelamatkan dan memberantas itu ada 7 LKN. Jadi dari 7 LKN itu ada 11 tersangka yang sudah kita amankan di tahun 2021. 7 laporan dengan 11 tersangka. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini mengalami peningkatan atau penurunan? Ya, jelas peningkatan, khususnya kalau di tahun 2021 dari 7 LKN itu ada narkotika jenis ganja, itu kita ungkap terbesar di Karawang, itu ada 26,8 kilo, yang artinya itu menyelamatkan anak-anak Karawang, ya, masyarakat Karawang itu sebanyak 26.805 orang. Ya, itu yang berasal dari Kecamatan Cibuaya, itu kita gagalkan 26 kilo itu terbesar. Jadi meningkat, Mbak. Baik, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya.
Ya. Kita ke Pak Marjani terlebih dahulu ya, Pak Marjani. Dari sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang tadi sudah disampaikan ya jumlahnya oleh Pak Dea, paling banyak yang terjerat itu narkoba jenis apa, Pak Marjani? Baik, selamat siang Mbak Dita. Jadi perlu saya sampaikan untuk Kabupaten Karawang khususnya, selama ini yang berhasil kita jerat mereka rata-rata terlibat kasus narkotika jenis sabu-sabu. Dan perlu saya sampaikan untuk di Karawang ini peredaran yang cukup tinggi. Yang pertama yaitu sabu-sabu, kemudian yang kedua adalah narkotika jenis ganja seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala. Kemudian yang ketiga adalah jenis tembakau gorila atau sintetis. Ini di Karawang cukup tinggi, Pak. Sabu-sabu, ganja, dan tembakau ya. Tolong jelaskan Pak Marjani jenis-jenis narkoba yang marak beredar dan patut kita waspadai itu ciri-cirinya seperti apa? Bahkan jika bisa mengelabui orang-orang yang tidak tahu sebelumnya itu seperti apa Pak Marjani? Kalau ganja dengan tembakau sama, jadi jenisnya nggak beda jauh. Kemudian kalau sabu ya seperti apa ya, kita jelaskan mungkin seperti kristal. Kalau mungkin tahu apa tawas untuk penjernih air itu, ya seperti itu jenisnya. Dan sistem daripada para pengedar di Karawang ini, dan di Karawang khususnya ya memang di wilayah lain juga hampir sama. Mereka itu ketika terjadi transaksi tidak akan tidak melalui tatap muka ya, tapi mereka dengan tim tempel kalau bahasa mereka. Jadi barang itu ditaruh di satu tempat, kemudian difoto, nah nanti dikirim melalui Google Map. Jadi mereka akan transfer dulu, setelah transfer baru dikasih alamat melalui map tadi, mereka akan mencari. Dari situ modusnya sekarang ini. Yang marak terjadi adalah modus kirim tempel seperti itu ya. Terima kasih Pak Marjani. Kita ke Pak Dea lagi. Pak Dea, peredaran atau penyalahgunaan narkoba ini kan semakin menjamur ya, terlihat di Karawang juga kan tadi Pak Dea katakan kasusnya meningkat dibanding dengan tahun 2020. Bahkan belakangan ini Pak Dea banyak artis ternama yang terjerat kasus narkoba. Jadi semua kalangan sekarang sudah kenal yang namanya narkoba. Bagaimana Pak Dea tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi memang tidak artis saja, semua kalangan, mau dari kalangan profesional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, atau aktor, aktris, dan lain sebagainya, memang semua terjerat. Artinya tidak satupun wilayah atau dari tingkatan kerja juga bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, khusus rekan-rekan artis ini memang lebih banyak kepada faktor lingkungan. Ya, kalau misalnya Mbak Dita masih ingat saudara kita artis, salah satu artis di tahun 2014 yang terjerat narkotika jenis baru, yaitu metilon, gitu ya. Nah, itu karena faktor lingkungan. Gitu. Jadi karena memang tidak mengetahui bahwa itu adalah narkotika jenis baru dan tidak bisa membedakan antara mana yang narkotika dan mana yang vitamin, sehingga akhirnya terjerumus. Mungkin juga selain artis tersebut, ada beberapa banyak artis juga yang karena faktor lingkungan, terusnya salah informasi, tidak ada edukasi, sehingga langsung dikonsumsi seperti itu, yang mengarah kepada peningkatan sistem dari tubuh manusia sehingga bisa menjadi fit dan lain sebagainya, padahal itu narkotika gitu. Jadi memang salah satu faktornya itu kalau di ke dunia artisan itu lebih banyak faktor lingkungan, Mbak Dita. Faktor lingkungan dan juga ketidaktahuan ya yang Pak Dea soroti ya. Mengenai ketidaktahuan ini Pak Dea, apa yang ingin Pak Dea sampaikan kepada pemirsa yang baru-baru ini paling marak gitu menyebar di kalangan masyarakat, itu jenis narkoba seperti apa dan ini disinyalir menjadi vitamin jenis apa Pak Dea? Ya, jadi gini maksud saya, jadi
ketika ingin seseorang artis ini kan tuntutannya banyak Mbak Dita, ya kan? Misalnya bisa aja programnya dari pagi ada, siang ada, sore, malam, ya seperti artis yang di tahun 2014 itu terungkap gitu. Nah itu tuntutannya ada sehingga harus mencari mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, sehingga itu kepada rekan-rekan artis juga harus banyak bertanya, komunikasi, atau bahkan sebenarnya apabila ada yang memberikan sesuatu kaitannya dengan imun badan biar fit gitu ya, itu ditahan dulu gitu, bisa disaring dulu gitu, sehingga tidak sembarangan dalam mengkonsumsi apa yang dijanjikan atau yang ditawarkan oleh orang bahwa obat itu adalah vitamin. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak Dea, ya semua kalangan Betul. pasti membutuhkan sesuatu suplemen gitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk di masa pandemi ini Pak Dea, apakah kasus serupa seperti itu? Ya, kalau di pandemi ini saya rasa sih penyalahgunaan dan peredaran tetap berjalan ya, apalagi dari bulan Maret 2020 dimulainya pandemi COVID-19 ini, itu mereka tetap penyalahgunaannya ada yang menggunakan, pengedarannya pun juga masih banyak, buktinya BNN di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota banyak juga menggagalkan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di masa pandemi ini, khususnya di wilayah Karawang nih, termasuk di rest area, arah ke Cikampek. Nah itu banyak peredaran-peredaran, dan itu tidak berhenti di situ saja. Bahkan BNN sendiri banyak menggagalkan penyelundupan dan peredaran melalui akses-akses jalan tol dan area-area rest area. Pak Marjani, bagaimana apa yang selama ini Pak Marjani lakukan ya bersama rengannya dalam menggagalkan penyebaran, peredaran, penyalahgunaan narkotika di daerah Karawang? Baik ya, sesuai tugas pokok kami di BNN, yaitu sebagai unit atau seksi pemberantasan, yang utama kami adalah melakukan penyelidikan untuk mencari informasi-informasi dari segala lapisan masyarakat, di mana kita harus bisa memetakan pertama yaitu daerah-daerah mana yang memungkinkan menjadi titik rawannya peredaran daripada narkotika tersebut. Sehingga kita juga perlu bekerjasama di samping dengan kita sendiri dari BNN, juga kita merangkul beberapa masyarakat untuk bekerja sama dengan kami, mencari informasi, mendapatkan informasi, dan bila mana sudah informasi itu ada dan bisa kita tindak lanjuti, langsung kita tindak lanjuti, dan bila terbukti ya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara yang kita lakukan saat ini seperti itu. Baik, kita kembali ke Pak Dea lagi. Pak Dea, dalam perkembangannya ya, salah satu model kebijakan alternatif yang telah diadopsi banyak negara adalah kita mengenal dekriminalisasi ya, atau penghapusan sanksi pidana. Model ini dapat diterapkan terhadap penggunaan narkotika untuk pribadi seperti kasus para artis yang sudah tadi kita bahas. Menurut Pak Dea, apakah model ini dapat diterapkan di tempat kita, Pak Dea? Ya, terima kasih. Jadi terkait dekriminalisasi itu sebenarnya ditujukan kepada pecandu narkotika, gitu. Nah, dalam aturan, dalam hukum positif kita ya, dari perundang-undangan kita terkait dengan narkotika, itu sebenarnya sampai sekarang dari mulai 2014 sampai sekarang sudah berjalan, Mbak Dita. Jadi di 2014 kebetulan BNN telah bekerja sama ya, menandatangani MOU atau peraturan bersama dengan 7 kementerian lembaga lainnya, yaitu ada Mahkamah Agung, ada Kementerian Hukum dan HAM, ya, ada Kejaksaan, Kepolisian, BNN, dan Kementerian Kesehatan dan Sosial. Jadi 7 kementerian dan lembaga ini di depan Bapak Wakil Presiden langsung di Istana Wapres 2014 menandatangani peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika yang tertangkap tangan.
Nah, dari peraturan bersama itu sudah banyak lahir turunan-turunannya gitu. Jadi seperti ada diperkuat lagi dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika. Terus kita berdasarkan peraturan bersama tadi kita membentuk tim terpadu tim terpadu untuk melakukan assessment apabila ada pecandu penyalahguna atau korban penyalahgunaan yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri khususnya, itu dilakukan assessment Jadi Mbak Dita kalau lihat berita-berita banyak rekan-rekan selain artis juga yang tertangkap tangan terus dimintai permohonan assessment kepada BNN. Nah, permohonan assessment itu untuk melakukan pengecekan, didalami apakah yang bersangkutan tersangka itu benar-benar pure atau murni sebagai pecandu narkotika, sehingga harapannya hasil assessment tersebut itu bisa dijadikan bahan pertimbangan di pengadilan untuk dilakukan putusan pengadilan yaitu rehabilitasi gitu. Jadi dekriminalisasi ini sudah berjalan dari 2014 dan memang sudah diterapkan di kita. Baik, perspektif pemberantasan narkotika ya pemirsa, Pak Dea, Pak Mirjani, sejatinya berarti menempatkan pengguna sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi begitu ya Pak ya. Baik, perspektif pemberantasan narkotika sejatinya menempatkan pengguna sebagai korban yang berhak memperoleh rehabilitasi ya Pak Dea, Pak Mirjani. Jadi maka dari pemikiran ini muncullah prinsip bahwa penghukuman adalah kriminalisasi. Perjalanan panjang pengaturan hukum narkotika ini pemirsa diselimuti perdebatan pandangan antara pendekatan kriminal versus pendekatan kesehatan. Lantas bagaimana penerapannya di Karawang? Kita akan simak jawabannya dari kedua narasumber usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.